Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini, di tempat yang cukup bagus ini, atas limpahan rahmat, karunia, dan taufiknya, serta waktu yang diberikan kepada kita semua, kita setelah melaksanakan suatu acara pengambilan sumpah advokat. Yang saya hormati Presiden KAI, yang saya hormati Ketua Dewan Kehormatan KAI, yang saya hormati Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Banten, rekan-rekan hakim tinggi, panitera, sekretaris paling tinggi Banten, pejabat struktural fungsional paling tinggi Banten, para advokat yang telah diambil sumpahnya, yang saya hormati pula. Menggarisbawahi Undang-Undang 18 2003, khusus pasal 2 dan pasal 3. Pada waktu permohonan dari pengurus pusat, setelah dilakukan verifikasi di paling tinggi, semua berkas yang masuk dinyatakan memenuhi persyaratan pasal 2 dan pasal 3. Akan tetapi keberadaan pasal 2 dan pasal 3 ini harus ditindaklanjuti dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 18 2003. Sebagai pelaksanaan pasal 4 ayat 1 adalah yang baru-baru kita laksanakan sebentar tadi. Itu adalah tindak lanjut daripada pasal 2, pasal 3, dan pasal 4 ayat 1. Dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-undang berlaku khusus Undang-Undang Advokat 18 2003 yang telah mengucapkan sumpah atau janji tadi, secara hukum sudah dinyatakan sah sebagai advokat. Menggarisbawahi kata-kata orang bijak, lebih baik terlambat dari tidak sama sekali. Kalau Pak Riki bicarakan 7 tahun, Pak Hasibuan ini sahabat saya. Pak Hasibuan ini sahabat saya. Saya udah lama mengenal Pak Hasibuan. Lama saya mengenal, sahabat saya. Walaupun menunggu 7 tahun. Tadi saya katakan, lebih baik terlambat dari tidak sama sekali, daripada tidak disumpah. Kenyataannya, setelah perjuangan pengurus Pak Hasibuan itu, apa yang menjadi dambaan pasal 2, pasal 3, dan pasal 4 pada hari ini sudah terwujud semuanya. Hanya saja sebagai tantangan ke depan, soal rezeki tidak semua manusia sama. Tidak semua advokat hidupnya layak, tidak semua. Sama juga dengan profesi notaris, tidak semua notaris layak hidupnya. Saya masih ingat pada waktu saya bertugas di Jakarta Utara. Pada waktu itu pengawasan notaris masih berada di tangan pengadilan.
Saya ditugaskan oleh pimpinan pengadilan untuk melakukan pengawasan notaris di Teluk Gong. Saya periksa repertorium mereka, saya periksa register mereka. Satu pun per bulan di repertorium tidak tercatat ada akta yang dibikin oleh notaris. Saya tanya kepada notaris, Pak Notaris, ini di mana pegawai itu makan? Bagaimana cara menggaji pegawai? Apakah selamanya bekerja bakti? Kan tidak mungkin. Oleh karenanya, kunci keberhasilan seorang advokat, kunci keberhasilan profesi advokat sangat-sangat ditentukan. Pertama, integritas. Sebab ini adalah kunci utama untuk seorang advokat. Integritas sangat-sangat menentukan. Sebab seorang advokat tidak mungkin di depan bicara A, nanti di belakang bicara B. Itu bukan seorang advokat. Tapi kalau seorang advokat di depan bicara A, di belakang juga bicara A, insya Allah rezeki akan dibuka oleh semua pintu yang ada. Lubang kecil pun masuk rezeki. Gak usah yang gede-gede, gak usah. Yang kecil-kecil bisa masuk. Semua rezeki bisa masuk. Sudah barang tentu. Integritas tanpa dibekali dengan ilmu yang memadai. Jangan diharap bahwasanya Anda selaku advokat akan mendapatkan klien, akan mendapatkan orang-orang yang memerlukan jasa advokat. Karena ilmu menentukan, dong, Pak. Ilmu sangat-sangat menentukan. Mengapa? Sudah diverifikasi oleh organisasi dan diverifikasi lagi. Tujuan tiada lain, agar supaya pada waktu turun ke lapangan, advokat yang bersangkutan mampu, terutama dari segi hukum acara. Sebab hukum acara bisa ditawar-tawar. Oh, tunggu saya baca dulu ya, nggak bisa itu, nggak bisa. Tunggu saya baca pasal sekian, oh, nggak bisa. Tapi hukum material bisa, sambil tidur-tiduran dengan istri bisa dibaca. Tapi hukum acara nggak bisa. Hukum acara ada perdebatan langsung antara advokat atau pembela dengan, kalau pidana ya dengan jaksa dengan hakim. Perdata juga begitu. Oleh karenanya, bahwasanya ilmu harus dilengkapi. Pertama, yang menyangkut hukum acara. Sekarang cukup bermacam-macam hukum acara. Walaupun HR masih dipakai, tapi ini sudah ya, di dalam produk baru perundang-undangan